maunya itu apa gitu loh. Sedangkan yang kita maksud itu kita ini penyakit yang pengen kita hentikan itu penyakit ini. Kita dilarang mudik, oke kita larang mudik, jangan pulang kampung ya udah putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dedi Chandra. Bosan ya bahas tentang usaha, otak kayaknya beku kalau keadaan kayak gini. Kita bahas usaha, males banget ya. Lain kali aja kita bahas usaha. Kali ini kita bahas tentang teman-teman mungkin kita semua udah lihat ya, beberapa waktu yang lalu orang nomor 1 di negara ini, kita lihat video ini ya. Bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau mudik itu di hari lebarannya. Ya, ada juga yang mengatakan gini, beda mas, mudik itu beda katanya. Dilarang mudik, kalau mudik itu kan waktunya sebentar, nyampe 2 minggu gitu loh. Tapi kalau kita tidak bisa diisolasi, sedangkan kan isolasi itu 14 hari, sedangkan orang mudik itu harus balik lagi, jadi memakan waktu, makanya nggak boleh mudik, maksudnya gitu. Karena kalau dia mudik harus diisolasi 14 hari, waktu mudiknya itu habis teman-teman, nggak nyampe gitu. Waktu kalau pulang kampung boleh, karena dia menjalani isolasi atau misalnya seperti macam pengecekan, terus isolasi diri selama 14 hari baru pulang ke rumah masing-masing. Nah ada yang komentar seperti itu. Tapi kita melarang adanya mudik itu untuk memutus mata rantai agar tidak masuk ke daerah-daerah dan menyebar ke keluarga kita kan, maksudnya seperti itu. Tetapi ini yang menarik nih, beliau ini sebenarnya gimana nih maksudnya? Pengalaman kita sebagai anak muda mungkin masih kurang kali ya. Jadi susah nangkep omongan beliau gitu, yang nomor 1 di Indonesia. Kalau yang mudik itu nggak boleh pulang, terus yang pulang kampung boleh pulang, terus isolasi, oke isolasi, terus dia kumpul sama keluarga, virusnya terhenti, nggak nular gitu. Coba pikirin. Nah yang kedua, kalau dia pulang, dia oke di awal ngomong pulang kampung, apa pemerintah tahu, orang hebat nomor 1 tahu kalau dia nanti balik lagi ke kota merantau lagi gimana? Siapa yang jamin? Ada jaminannya nggak itu? Coba. Ya ini ya cuman ngobrol biasa aja sih, nyengir tapi mikir. Oke. Kalau memang gua nggak boleh mudik, oke gua pulang kampung, gua balik lagi ke sini secara diem-diem. Apa pemerintah tahu? Gitu loh. Nah makanya ini beliau tuh ngomong mudik nggak boleh, pulang kampung boleh, maunya itu apa gitu loh. Sedangkan yang kita maksud itu kita ini penyakit yang pengen kita hentikan itu penyakit ini. Kita dilarang mudik, oke kita larang mudik, jangan pulang kampung ya udah putus, nggak boleh pulang kampung juga gitu loh. Kecuali di awal memang sebelum ada wabah itu pemerintah udah sigap pulangkan masing-masing, putuskan mata rantai seperti itu, bagus juga gitu loh. Saya bingung sama orang-orang hebat gitu, yang elit-elit itu loh, mereka gimana itu, maunya gimana itu. Kalau gua nggak boleh mudik nih, misalnya saya nggak boleh mudik nih teman, bagaimana kok oke dengan angkutan umum atau seperti ya pesawat atau apa kita nggak boleh ya. Nah tapi kalau gua misalnya pulang pakai kendaraan pribadi, terus gua pulang nih dari sini, gua pulang dari tempat perantauan ini malam, sedangkan posko-posko itu habis asar udah pada hilang, udah nggak ada orang yang jaga, dan gua pasti lolos dong. Nah sampai ke kampung, saya itu nyampe ke kampung malam juga, emang ada posko nyampe 24 jam. Orang habis asar aja udah pada sepi, nggak ada orang. Mau apa? Sebenarnya nggak sanggup, apa bingung juga gitu loh. Kalau memang bingung ya kasihlah orang-orang ahli yang di situ kan banyak. Orang ahli ekonomi, bagian ekonomi kasih. Rizal Ramli itu bagus. Terus yang bagian misalnya penanganan bencana atau apa, mereka ada yang bagus-bagus. Gimana cara ngerti? Konsultasi lah sama ahlinya, jangan ambil keputusan dari kubu ini terus setuju aja ambil, jangan gitu. Kita kan gimana ya, kita peduli gitu loh bareng-bareng. Kita nggak habis pikir apakah kalau nggak boleh mudik terus pulang kampung, nggak ada jaminan itu, nggak ada jaminan buat mutusin mata rantai itu tadi. Kasih solusi itu yang tepat, kasih solusi yang bagus dikit dong.
gimana kayak gini itu macam keributan, napi dibebasin, habis dibebasin ditangkap lagi. Duh, gimana coba, apa sengaja nih dilepasin biar polisi itu ada kerjaan gitu, nambah masalah gitu. Coba maunya gimana, orang pinter ya, yang elit-elit itu, orang elit masa nggak bisa gitu kan. Ya kita ini cuman kan rakyat biasa, tapi ya kita peduli sama diri kita sendiri, kesehatan kita sendiri, keluarga kita, dan bangsa ini, negara ini kita peduli. Dari awal juga gerak kita lambat, saya juga nggak nyalain pemerintah sih, orang mereka pintar-pintar semua. Dari awal itu udah lambat. Terlambatnya itu kenapa? Di saat negara lain udah membatasi untuk keluar masuknya orang asing ke negaranya, kita malah buka-bukaan dengan alasan menarik pariwisata agar lebih berkunjung, devisa segala macam. Itu orang lain udah mikirin dampaknya negara lain itu, tuh membatasi diri itu dampak. Yang lucu lagi, sumbernya itu kan dari Wuhan, Cina. Yang anehnya yang ditutup dari Prancis, dari negara-negara Timur Tengah, Cina dibuka-bukaan gitu loh. Ada apa gitu loh. Apa karena ada utang gitu, kita utang terus kata si yang punya utang, kamu harus gini utang gitu loh. Tapi jangan kita diatur-atur, bos. Jangan sampai keributan, kriminal makin meningkat gara-gara keputusan pemerintah nggak tepat. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.